Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam beberapa saat lagi kita akan memasuki dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan inilah pesan Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua tatkala kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang pada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama. Jam demi jamnya adalah jam-jam yang paling utama. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan olehnya. Di bulan ini, nafas-nafasmu menjadi tasbih. Amal-amalmu diterima dan doa-doamu diijabah. Bermohonlah kepada Allah Rabbmu dengan niat yang tulus dan hati yang suci, agar Allah membimbingmu untuk melakukan syam dan membaca kitabnya. Celakalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan yang agung ini. Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu di hari kiamat. Bersedekahlah kepada kaum fuqara dan masakin. Muliakanlah orang tuamu. Sayangilah yang muda. Sambungkanlah tali persaudaraanmu. Jaga lidahmu. Tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal kamu memandangnya, dan pendengaranmu dari apa yang tidak halal kamu mendengarnya. Kasihanilah anak-anak yatim. Niscaya dikasihi manusia anak-anak yatimmu. Bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa pada waktu salatmu. Karena itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih. Dia menjawab mereka ketika mereka menyerunya, menyambut mereka ketika mereka memanggilnya, dan mengabulkan doa mereka ketika mereka berdoa kepadanya. Wahai manusia, sesungguhnya dirimu tergadai karena amal-amalmu. Maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggung-punggungmu berat karena beban dosamu, maka ringankanlah dengan memperpanjang sujudmu. Ketahuilah, Allah Ta'ala bersumpah dengan segala kebesarannya bahwa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang salat dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Wahai manusia, barang siapa di antaramu memberi buka kepada orang-orang mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak, dan dia diberi ampunan atas dosa-dosanya yang lalu. Kemudian sahabat-sahabat lainnya bertanya, "Ya Rasulullah, tidaklah kami semua mampu berbuat demikian?" Kemudian Rasulullah Muhammad SAW meneruskan, "Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan seteguk air. Wahai manusia, siapa yang membaguskan akhlaknya di bulan ini, ia akan berhasil melewati Shiratal Mustaqim pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Siapa yang meringankan pekerjaan orang lain di bulan ini, maka Allah meringankan pemeriksaannya di hari kiamat. Barang siapa menahan kejelekannya di bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa menyambungkan tali persaudaraan, tali silaturahim di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya.
Barang siapa memutuskan kekeluargaan di bulan ini, Allah memutuskan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa melakukan sholat di bulan ini, Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari siksa api neraka. Barang siapa melakukan sholat fardu, baginya ganjaran seperti melakukan 70 sholat fardu di bulan lain. Barang siapa memperbanyak sholawat kepadaku di bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan meringan. Barang siapa di bulan ini membaca satu ayat Al-Quran, ganjarannya sama seperti mengkhatamkan Al-Quran pada bulan-bulan yang lain. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak pernah menutupkannya bagimu. Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonlah kepada Rabb-Mu untuk tidak akan pernah dibukakan bagimu. Setan-setan terbelenggu, maka mintalah agar ia tak lagi pernah menguasaimu. Amirul Mukminin berkata, aku berdiri dan berkata, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama di bulan ini? Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, ya Abul Hasan, amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar lagi penuh dengan keberkahan, yaitu bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang Allah telah menjadikan puasanya suatu fardu dan qiyam di malam harinya adalah suatu tatawu. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu pekerjaan kebajikan di dalamnya, samalah dia dengan orang yang menunaikan suatu fardu di dalam bulan yang lain. Ramadan itu adalah bulan sabar, sedangkan sabar itu adalah pahalanya surga. Ramadan itu adalah bulan memberi pertolongan, dan bulan Allah memberikan rezeki kepada mukmin di dalamnya. Barang siapa memberikan makanan berbuka seseorang yang berpuasa, adalah yang demikian itu merupakan pengampunan bagi dosanya dan kemerdekaan dirinya dari neraka. Orang yang memberikan makanan itu memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa sedikit pun berkurang. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, tidaklah semua kami memiliki makanan berbuka puasa untuk orang lain yang berpuasa. Maka bersabdalah Rasulullah Muhammad SAW, Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi sebutir kurma atau seteguk air atau sehirup susu. Dialah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban dari budak sahaya, niscaya Allah mengampuni dosanya dan memerdekakannya dari neraka. Oleh karena itu, banyaklah yang 4 perkara ini di bulan Ramadan. 2 perkara untuk mendatangkan keridhaan Tuhanmu, dan 2 perkara lagi kamu sangat menghajatinya. 2 perkara yang pertama ialah mengakui dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mohon ampun kepadanya. 2 perkara yang kamu sangat memerlukannya ialah mohon surga dan perlindungan dari neraka. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berbuka puasa, niscaya Allah memberi minum kepadanya dari air kolamku dengan suatu minuman yang tidak merasakan haus lagi sesudahnya, sehingga dia masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.